Dulu, aku pernah menjadi seorang santri di sebuah pondok pesantren ternama di Nusa Tenggara Barat. Di pondok itu, hari-hariku diwarnai dengan kegiatan keagamaan. Pagi hari di sekolahku, kami diajari pelajaran-pelajaran agama, seperti Al-Quran hadis, fikih, dan banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Belum lagi sore harinya, kami juga diniyah istilahnya masuk sore yang isinya hanyalah diajari tentang ilmu-ilmu agama. Karena itulah aku sangat memahami ilmu agama. Di sekolahku, antara siswa laki-laki dengan perempuan harus terpisah. Tidak boleh ada satupun perempuan dalam kelas laki-laki. Begitu sebaliknya di kelas perempuan, tidak boleh ada laki-laki. Begitulah gambaran singkat tentang tempat sekolahku di jenjang SMA. Namanya pun bukan SMA, namun MA, yang artinya Madrasah Aliyah. Setiap santri yang sekolah di sana tidak lain tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu agamanya. Terbukti dari setiap siswa yang lulus di pesantren itu, banyak yang menjadi tuan guru, guru ngaji, dan guru agama di beberapa sekolah. Karena itulah orang tua kami menyekolahkan aku di pesantren itu, berharap ketika aku lulus nanti bisa menjadi ahli agama. Sekilas tentang pondok pesantren tempat aku sekolah. Kesimpulannya, di pesantren itu sangat ketat. Ditahu hanya ngomong dengan wanita saja, langsung kami dihukum oleh guru kami. Apalagi ketahuan pacaran langsung dikeluarkan dari sekolah itu. 1 tahun kemudian, aku naik ke kelas 2 SMA atau MA. Selama itu, aku tetap fokus pada sekolahku dan tidak pernah yang namanya pacaran. Begitu juga dengan siswi yang ada di sana. Tidak pernah merasakan yang namanya pacaran. Bagaimana tidak? Karena ngomong saja nggak diperbolehkan, apalagi yang namanya pacaran. Maka suatu hari di kegiatan tahunan atau yang sering disebut ulang tahun di pesantren itu, maka di sanalah kami bisa berkumpul dan bisa saling melihat satu sama lain. Namun sebelum hari ulang tahun itu, semua sekolah yang bernaung di pesantren itu, di antaranya SMA, SMK, SMP, atau yang biasa disebut dengan tingkat madrasah sanawiyah, bahkan perguruan tinggi, harus memiliki kegiatan yang akan kita persembahkan di hari ulang tahun pesantren kami nanti. Maka 2 minggu sebelum hari ulang tahun pesantrenku, kami yang sebagai siswi SMA atau madrasah aliyah saat itu memiliki kegiatan VMR yang kepanjangannya adalah Palang Merah Remaja, yang nantinya akan ditugaskan untuk membantu orang-orang sakit ataupun pingsan di acara ulang tahun itu, karena saking banyaknya orang yang akan hadir nantinya. Singkat cerita, tibalah hari di mana kami harus memulai kegiatan VMR atau Palang Merah Remaja itu. Maka di sanalah kami harus disatukan dengan santriwati
atau siswi yang cewek. Saat itu kami terbagi menjadi 10 kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 5 cewek dan 5 cowok. Namun setiap kelompok akan dipandu oleh 3 orang senior untuk mengajarkan kita, sekaligus yang akan mengawasi latihan dari kegiatan persiapan kita. Maka setelah itu terbentuk, kami diberikan pembekalan materi selama 3 hari sebelum kita praktekkan. Tibalah 3 hari kemudian. Akhirnya kami akan dilatih dengan cara harus dilepas dengan setiap kelompok kami. Dan latihannya pun mirip latihan tenaga kesehatan yang dilepas di tengah-tengah peperangan, dan kami menjadi para perawatnya yang akan membantu jika ada yang butuh pertolongan ataupun ada yang pingsan nanti di hari ulang tahun itu. Kurang lebih seperti itu. Tibalah saatnya jam 5 sore. Kami diberikan 10 pos yang harus kita lewati dengan selamat sesuai waktu yang telah ditentukan, dan dengan cara penyelamatan yang sempurna baru kita bisa lewati setiap posnya. Tak lama dari itu kami semua diajak keliling melihat 10 pos yang sudah ada, dengan tujuan agar nanti di malam harinya kita bisa tahu di mana 10 pos-pos yang ada, serta jebakan dan rintangan yang sudah disiapkan di setiap posnya. Singkat cerita, kami yang sudah dibekali ilmu oleh senior kami pun siap untuk memulainya nanti pada jam 8 malam hari, dari rute pos 1 sampai dengan 10. Maka sebelum jam 8 malam kami sudah kumpul di satu titik dengan kelompok masing-masing, yakni cewek 5 orang dan cowok 5 orang. Di sanalah baru saya sadar, ternyata cewek yang ada di dalam kelompokku ternyata ada anak seorang guruku yang sangat terkenal cantik dan sangat soleha. Maka sebelum keberangkatan saya pura-pura berlagak akrab dengannya, karena bagaimanapun ia adalah anak guruku. Tibalah jam 8 malam, maka kami dilepas dari pos 1 dengan rintangan demi rintangan di setiap posnya. Maka pukul jam 11 malam kami sudah sampai pada pos 5. Saat itu juga aku lebih sering dekat dengan anak guruku setiap kami berjalan menuju pos-pos yang lainnya. Aku seperti terasa sang pelindung ia dari rasa takutnya dan dinginnya suasana malam itu. Waktu terus berjalan. Tibalah kami di pos 7 pada pukul 1 malam. Kami tetap kompak dengan berjalan bersama 10 tim kami. Maka dari jalur pos 7 menuju pos 8, anak dari guruku itu tiba-tiba ia sakit perut yang mengharuskan ia berdiam sejenak. Namun karena kami berdua berjalan paling belakang di antara 10 tim kami, maka ia tidak menghiraukan aku dan anak guruku itu. Maka terpaksa aku berhenti menemaninya. Saat itu ia kelihatan benar sakit perut. Maka tanpa berpikir panjang, karena saya kasihan, saya langsung mengurut perutnya. Malah ia tiba-tiba memeluk aku dan sama-sama lupa diri. Maka terjadilah
untuk yang pertama kalinya, walaupun awalnya kami terpaksa. Namun kami menikmatinya dan akhirnya jadi lupa diri. Singkat cerita, berakhirlah semua pos dan datanglah pagi hari. Maka kami pun dibubarkan dan pulang ke pondok masing-masing. Sesampai di pondok, aku pun menghayal sambil tersenyum sendiri akan apa yang pernah terjadi malam itu. Maka besoknya aku mulai agak nekat mencari cara agar bisa menemuinya lagi. Ya, akhirnya aku bisa bertemu kembali di suatu tempat kami janjian, yang lumayan jauh dari pesantrenku itu. Maka aku mengajaknya ke rumah pamanku. Di sana juga kami lanjutkan mantap-mantap lagi. Sungguh, kami yang awalnya terpaksa menjadi terbiasa. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.